Halo, halo, halo. Selamat sore, teman-teman Panama semuanya. Apa kabar? Oke, gimana ya teman-teman yang masih puasa hari ini? Gimana? Kuat? Lancar? Semoga sehat-sehat selalu ya buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Semoga sehat fisiknya, mentalnya gitu ya, menghadapi kehidupan ini gitu. Jangan lupa protokol kesehatan dan juga jangan lupa protokol kesehatan mental diri juga nih gitu ya. Sigul Kita Roma sering banget nih ngebahas tentang itu gitu. Nah, balik lagi bersama aku Karenina, bagian dari Psikologi Tanpa Nama, sebuah platform yang peduli banget akan kesehatan mental kamu semua. Kenapa sih sebenarnya Psikologi Tanpa Nama peduli sama kalian? Karena kalian sangat berharga. Oke, hari ini kita akan bahas tentang apa? Bisa lihat di judulnya ya. Kita lagi bahas tentang toxic parenting hari ini, dan kita akan bersama narasumber kita yang keren. Saya akan undang beliau di sini ya, teman-teman. Um, Sebentar. Halo Kak Hanawi, selamat datang. Oke, berita hari ini. Oke, halo Kak. Halo, selamat sore. Sore. Oke, saya akan memperkenalkan narasumber kita hari ini ya, teman-teman. Narasumber kita hari ini adalah Kak Disti Azlia Firnandi, MPRI psikolog, founder dari Ruang Mekar dan Azlia ya Kak ya. Betul sekali. Kak Disti ini seorang psikolog klinis, teman-teman. Mm. Oke, Kak Disti boleh sapa teman-teman dulu mungkin? Halo, selamat sore teman-teman. Salam kenal semuanya. Semoga harinya berjalan dengan lancar. Bagi yang menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan ibadahnya lancar. Eh, Mungkin hari ini kita akan banyak ngobrol-ngobrol aja kali ya. Belajar bareng terkait dengan tema toxic parenting. Kayak tema yang masih eh, banyak dan sering dibahas kayaknya ya Mbak Karenina ya. Ya, sering dibahas karena emang paling sering kita alami gitu ya kayaknya kehidupan kita. Oke, Kak Disti, apa kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. cukup baik. Sorry nih sebelumnya di aku agak putus-putus sih. Di sana ini nggak suaraku lancar nggak ya? Lancar, di aku lancar banget kok Kak, untungnya. Jelas juga. Oke oke oke. Nanti kalau Ya. error-error gitu kayak aku di note aja kali ya. Oke, siap aman. Teman-teman juga Thank tolong you. bantuannya di sini gitu ya. Kalau misalnya kita ada dari kita ada yang kayaknya kurang pas nih, boleh banget teman-teman langsung em, kasih komentar gitu ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman di tengah-tengah ada pertanyaan, Kak ini maksudnya apa gitu ya, boleh banget langsung ketik. Kita akan langsung bahas kalau memang itu akan bersinggungan langsung kayak gitu ya. Oke, nah Yes. eh, Kak gimana nih puasanya Kak nih? Apalagi pandemi juga ya, mungkin ada nggak sih ngaruhnya Kak? Aku kebetulan lagi nggak puasa sih. Oh, oke. Iya, tapi so far kalau aku sih dari pengalaman mungkin tahun-tahun sebelumnya sama hari-hari sebelumnya kali ya, pandemi kan lebih banyak di rumah ya, jadi kayaknya lebih lebih khusyuk mungkin. Oh, oke. Itu sisi positifnya ya berarti, Kak. Iya ya, sisi positifnya ya, mungkin jadi lebih dikasih banyak waktu kali ya buat Yes. eh, buat beribadah dan semacamnya. Oke, ada hikmahnya nih teman-teman dari pandemi ini. Mudah-mudahan Oke, teman-teman juga merasakan hal yang sama ya. amin. Iya, teman-teman. Boleh juga nih sharing perjalanan Ramadannya bulan ini juga boleh nih ya. Oke, by the way juga buat teman-teman yang Nasrani selamat Paskah gitu ya. Jadi bulan ini kita merayakan banyak hal ya gitu. Oke, semoga berkah juga ya. Oke, Kak kita boleh nih bahas topik pembicaraan kita hari ini nih. Iya, ya boleh kita langsung mulai aja kali ya biar teman-teman yang lain juga mungkin udah pada penasaran kali ini Yes, sama yes. topiknya hari ini. Oke, ini boleh cerita ya teman-teman, kalau mau curhat nanti juga boleh. Mungkin hal Mm-mm. pertama yang kita perlu bahas adalah Kak, sebenarnya apa sih Kak definisi dari toxic parenting gitu. Jangan-jangan selama ini kita salah mendefinisikan, jangan-jangan kita menuduh toxic parenting, tapi jangan-jangan kitanya nih yang punya pemahaman keliru dan lain sebagainya. Gimana Kak? Hmm.
Iya, Mbak Karini, ini pasti sebelum kita bahas tentang si toxic parenting ini lebih dalam ya, kita pasti harus tahu dulu gitu maknanya apa sih sebenarnya. Jadi toxic parenting ini sebenarnya sebuah term ya yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan situasi atau tindakan di mana orang tua memperlakukan uh, anak dengan perilaku yang membuat tidak nyaman atau membuat munculnya rasa sakit hati atau bahkan penderitaan gitu sehingga si akumulasi tindakan-tindakan tersebut menyebabkan munculnya hubungan relasi orang tua anak yang jadinya nggak sehat gitu. Hmm, oke. Oke, saya garis bawahi tadi ada akumulasi gitu ya Kak. Berarti ini berlangsung panjang gitu ya Kak ya polanya, bukan cuma sesekali menyakiti gitu ya. Karena um, hubungan relasi sama orang tua itu kan across lifetime gitu ya, during the Mhm. lifetime gitu, dan Hidup. kita akan selalu beririsan sama orang tua. Nah, ketika pola interaksinya sudah dinilai nggak sehat, ya tadi ya dengan catatan orang tua mungkin memperlakukan kita dengan tidak menyenangkan, banyak mendiskreditnya gitu. Nah, ini kayaknya sudah mulai perlu diwaspadai nih, apakah memang sudah ada indikasi terjadinya si toxic parenting ini gitu. Jadi relasi tidak sehat gitu ya yang terakumulasi gitu loh, dan namanya pola ya berarti ini berlangsung lama gitu teman-teman ya. Noted di sini ya. Oke, nah mungkin kalau biar kita bisa lebih jelas gitu teman-teman. Oke, kita coba turun ke tanda-tandanya gitu. Apa sih Kak tanda-tanda dari toxic parenting ini gitu ya, atau pengasuhan beracun gitu ya kalau dibahas indikasikan secara literal. Gimana Kak? Oke, em, kalau dibilang tanda-tanda gitu, perilaku tidak menyenangkan itu kan sebenarnya bisa banyak banget dan kalau menurutku ini agak subjektif jadinya ya gitu. Nah, Sesuatu yang tidak menyenangkan atau menyakitkan untuk Mbak Karenina atau buat teman-teman mungkin aja bukan menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan bagiku atau sebaliknya gitu. Tapi memang ada ciri-ciri atau kriteria yang umum terjadi atau umum muncul nih pada orang tua yang melakukan tindakan-tindakan tersebut. Jadi kalau aku sih mungkin ngerangkum biar singkat 5 aja kali ya. Nanti kalau kalau kebanyakan mungkin jadinya aduh too much gitu. Nah, yang oke. pertama adalah tindakan yang orang tua nih kurang berempati nih dan kurang bisa memahami sudut pandang anak gitu. Jadi misalnya kayak anak lagi mengalami sesuatu yang membuat sedih atau kecewa, misalnya ngomong, udah deh nggak usah kayak gitu aja, nangis. Kayaknya mama kalau mama atau papa gitu ya, kalau berada di posisi kamu tuh kayak nggak gitu-gitu banget deh gitu, nggak usah drama, misalnya kayak gitu ya. Jadi nggak bisa tuh berempati bahwa oh oke, mungkin hal ini sebenarnya biasa-biasa aja bagi saya, tapi ini adalah hal yang menyedihkan atau membuat anak saya kecewa gitu. Lalu yang kedua adalah biasanya eh, ada perilaku menyalahkan anak gitu ya atas segala situasi yang sebenarnya belum tentu anak itu menjadi penyebabnya gitu. Pun ketika anak menjadi penyebab orang tua mengalami emosi yang tidak menyenangkan ini sangat sangat dipojokkan gitu posisinya si anak. Jadi anak yang membawa penderitaan buat orang tua, anak yang salah karena anak orang tua jadi nggak bisa kayak gini. Kayak misalnya, sorry, eh apa mama jadi nggak bisa kerja karena ngurus kamu gitu atau aduh ini semua jadi telat nih gara-gara kamu telat jadi kesel nih kerjaan papa atau kerjaan mama jadi nggak beres semuanya kayak gitu misalnya lalu tadi udah dua ya yang Ya. ketiga ini penuh dengan kontrol. Nah, biasanya si kontrol ini tuh nggak berlaku di satu aspek aja Mbak Karenina, tapi di hampir semua aspek kehidupannya si anak gitu. Jadi kayak siapa temennya harus dikontrol, aktivitas anak apa dikontrol, bahkan misalnya cara berpakaian, em, pekerjaan mungkin atau kondisi finansial gitu ya atau bahkan dalam percintaan mungkin kan kita sering mendengar juga gitu ya teman-teman yang cerita kayak ini mah kayak nyokap gue atau bokap gue yang pacaran sama pacar gue gitu ya saking mereka yang mengontrol nih apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan si pasangan ini terhadap kita misalnya seperti itu terus juga uh,
Ciri yang keempat, high demand. Tuntutannya atau ekspektasinya terlalu tinggi gitu ya terhadap kita ya. Dan ini nih yang kadang-kadang menyebabkan jadinya muncul kritik-kritik yang tidak menyenangkan gitu ya. Dan kritiknya ini intensif banget gitu, bukan cuma satu dua kali, dan hal-hal yang bahkan kadang-kadang hal-hal yang sepele pun bisa jadi dikritik gitu sama orang tua yang melakukan hal ini. Dan jadinya kayak nggak pernah ada rasa puas gitu ya. Jadi kurang terus gitu rasanya. Kita nggak pernah mencapai apa namanya, apa yang mereka inginkan gitu. Lalu yang terakhir tentunya, ini mungkin yang paling sering muncul ya, regulasi emosi yang rendah gitu. Jadi si orang tua ini sangat reaktif terhadap sesuatu gitu. Jadi konfliknya tentunya jadi intens muncul gitu kurang lebih. Oke, wow. Tadi ada 5 ya teman-teman. Apa aja tuh? Yang pertama, empati, yang apa, orang tua kurang berempati. Kedua, orang tua terlalu menyalahkan anak pada hal-hal yang kecil, bahkan yang anak harusnya tidak punya kontrol di sana gitu ya. Ketiga, high demand ya, demanding ya kak ya. Demanding banget, anak dituntut, terus dikontrol, kontrolnya hampir seluruh aspek. Dan yang terakhir tadi adalah regulasi emosi yang berlebihan alias reaktif tadi. Jadi akhirnya tadi kakak bilang intensif juga nih konfliknya kayak gitu. 5 hal itu teman-teman Gitu. coba direfleksikan ya di teman-teman kalau misalnya kalian ngerasa atau di keluarga lain yang mungkin kalian melihat ada potensi di sana. Boleh nih sambil kita lanjut, teman-teman boleh sambil refleksi gitu ya Nah, kak. walaupun gini sih ya Mbak Karenina, ketika misalnya kita sendiri juga udah tahu bahwa ini kayaknya arahnya saya diperlakukan dengan tidak menyenangkan dan ini udah mengarah ke toxic parenting deh gitu ya orang tua saya. Nah, aku sih pengen mengajak teman-teman sebenarnya jangan terlalu fokus di saya di toxic parentingin oleh orang tua saya gitu. Atau orang tua saya nih toxic parenting sehingga muncul mungkin rasa penderitaan yang lebih besar atau mungkin ada rasa lebih kebencian itu lebih besar gitu ya. Karena kalau kita cuma ngelihat dari si iya nih bener nih saya ternyata dapat toxic parenting gitu ya, atau kayak saya punya orang tua yang toxic gitu, ini akan membuat jadinya beban emosional kita tuh jadi lebih banyak gitu karena kita cuma fokus pada si nih masalahnya nih gitu. Nah mungkin nanti nih ya later pasti kita akan membicarakan Ya, kayak apa sih yang perlu dilakukan untuk menghadapi si situasi ini gitu. bener banget. Makanya teman-teman jangan nonton sampai sini terus keluar ya, tapi harus lanjut sampai nanti supaya teman-teman dapat informasi yang utuh kayak gitu, nggak salah kaprah gitu ya. Yes. Oke, nah tadi untuk menjembatani tadi gitu ya, karena kita lihat dari sisi teori. Nah sekarang kita lihat kak, sebenarnya apa saja sih penyebab kenapa orang tua ini menjadi punya pengasuhan yang toksik atau beracun. Ya kalau aku sih meyakini orang tua pasti tidak berencana untuk punya toxic parenting gitu kan pada anak-anaknya. Jadi gimana kak? Oke. Ini kita berarti bahas dari sisi orang tuanya ya. Kenapa pada Ya, sampai akhirnya tindakan mereka kayak gitu ya maksudnya ya. betul betul. Oke, ini highlight yang poin penting ya menurut aku yang bisa kita highlight. Aduh, aku tuh kalau ngomong struktur bahasa suka kebalik-balik, maaf ya. Poin penting yang perlu kita highlight yang tadi Mbak Karenina bilang, sebenarnya belum tentu semua orang tua yang melakukan toxic parenting itu pun sebenarnya dengan sengaja melakukan hal tersebut gitu. Karena banyak aku jumpai gitu ya pada kita lebih ngomongin praktikalnya aja juga kali ya Mbak ya. Jadi Boleh ketika boleh. aku berhadapan sama klien nih yang punya masalah serupa gitu ya dengan topik ini gitu, orang tuanya sendiri pun ketika datang konseling uh, belum sadar gitu loh bahwa oh tindakan saya tuh ternyata apa namanya tanda kutip salah dan nggak respect ya sama anak gitu. Setelah si proses konselingnya ini berjalan, tentunya dengan orang tuanya juga apa namanya kita hadapkan lah ya dengan apa sih sebenarnya masalahnya dia gitu ya, apa sih sebenarnya tindakan yang dia lakukan sebenarnya kayak gimana, baru tuh sadar oh iya ternyata tindakan saya selama ini tuh sangat menyakiti anak kayak gitu. Nah balik lagi kepada penyebabnya apa gitu ya, satu mungkin aja sebenarnya tindakan yang orang tua lakukan itu adalah cara mereka menunjukkan kasih sayang sama anaknya, tapi memang dengan cara yang tidak tepat
gitu. Ini banyak banget Mbak terjadi gitu ya. Kayak itu kan sebenarnya saya tuh karena peduli karena ini jadi kayak protektif tuh ya biar dia nggak apa namanya nggak macem-macem dia jadi orang gitu ya kalau orang tua mungkin ngomongnya gitu biar buat kedepannya juga gitu. Tapi memang dengan cara yang tidak apa namanya sesuai mungkin ya dengan karakteristik anaknya, dengan kebutuhan anaknya, apalagi mungkin juga dengan perubahan zaman nih gitu. Kalau kalau kita lihat gitu ya, uh, mungkin untuk teman-teman yang usianya remaja sampai dewasa ke atas deh, ini kan orang tuanya udah beda generasi ya gitu sama kita, yang mana mungkin juga masih apa mereka masih melakukan pengasuhan yang cukup konservatif atau misalnya ilmu-ilmu mereka juga belum seupdate orang tua yang um, apa yang punya anak-anak di generasi sekarang gitu. Beda cerita mungkin kalau anak kita masih toddler tuh kita sekarang masih sanggup buat belajar gitu ya. Apa sih pola pengasuhan yang ideal buat anak gitu. Nah, selain dari sebenarnya mungkin itu adalah rasa ingin menunjukkan kasih sayang yang tidak tepat gitu ya. Bisa jadi ini juga jadi bagian dari karakter atau trait atau kepribadiannya orang tua gitu. Jadi let's say misalnya, aku waktu itu pernah punya kasus, jadi apa ya? Aku lupa deh. Kayak sesimpel, pokoknya anak ini selalu ngerasa dikatain, kamu tuh jelek pakai baju itu gitu ya. Kamu tuh nggak rapi. Ya, hal-hal yang seperti itu gitu. Yang ternyata pas ditarik, oh karakter orang tuanya memang bukan tipikal orang yang punya empati gitu. Keterampilan sosialnya pun juga kaku gitu ya. Mungkin buat dia apa adanya nih saya ngomong gitu. Keterampilan empatinya tuh nggak terasah gitu. Jadi bisa aja itu juga jadi part dari kepribadiannya si orang tua. Terus juga apa namanya bisa jadi toxic parenting ini terjadi karena adanya misvalue Mbak gitu. Jadi orang tua itu masih banyak yang ngerasa posisi saya sama anak itu nggak setara gitu ya. Memang sih sebenarnya kalau kita ngomongin fitrah ya, kalau kita ngomongin fitrah itu kan orang tua memang place-nya tuh ada satu tingkat di atas anak gitu ya. Dan anak itu kan memang butuh sosok yang dia tahu ada sosok yang powerful gitu. Tapi kejadinya kelebihan gitu loh. Jadi kayak ini saya tuh di atas banget sama si anak. Jadi saya bisa memperlakukan anak dengan semena-mena. Nah ini yang pada akhirnya mencetus ya pokoknya anak mau diapain harus nurut, harus ngikutin saya. Akhirnya demand-nya jadi banyak and so on gitu. Jadilah si toxic parenting gitu. Atau bisa jadi dan ini yang paling sering terjadi juga, hubungan relasi yang tidak sehat itu biasanya diturunkan. Jadi kalau kita lihat penelitian pun biasanya itu transgeneration gitu. Masalah yang dari generasi dulu diturunin ke generasi si orang tua kita dan orang tua kita pada akhirnya menerapkan ini juga ke anaknya. Cuma kebayang ya gitu, maksudnya orang tua kita pun mungkin atau bukan orang tua kita, cuma orang tua yang melakukan ini gitu ya, mungkin juga mendapatkan perlakuan yang sama benar jadi korban atau keluarganya juga disfungsional gitu sehingga mereka sendiri pun juga punya isu-isu yang tidak terselesaikan dulu dan mengakibatkan ya mereka punya riwayat lah ya dalam aspek kesehatan mental mereka gitu. Yes. Oke, wow, banyak banget ya tadi teman-teman. Panjang ya. Panjang, tapi itu daging Kak, daging. Nah, Aduh mudah-mudahan. satu hal yang mungkin aku tadi garis bawahi dan mungkin aku mau nanya-nanya ke Kak, apakah berarti ada satu hal yang tadi Kakak sebut adalah generation gap ya Kak ya? Itu juga berpengaruh ya dalam toxic parenting? Bisa jadi. Gitu. Kira per generasi itu kan juga update ilmu pengetahuan tuh berubah terus, berkembang terus gitu ya. Nah mungkin aja sih ilmu-ilmu pengetahuan parenting ini juga jadinya nggak terkuasai nih oleh orang tua yang tadi yang aku bilang ya mungkin udah generasi yang udah beda ya sama kita gitu. Jadi pengetahuannya pun mereka juga nggak dapat. Harusnya kayak gimana sih melakukan parenting yang baik sama anak? Harusnya gimana sih cara berkomunikasi yang efektif gitu ya, yang firm, maksudnya
tujuannya orang tua tercapai, tapi juga bisa kind, bisa juga berempati sama anak gitu. Ya, oke. Jadi banyak ya teman-teman, salah satunya adalah yang paling kayaknya harus kita pahami dulu sebagai anak adalah kalau kita anak ya, bahwa itu salah Mhm. satu cara mereka untuk menyayangi kita sebenarnya. Meskipun dalam Bisa jadi cara-cara, ya. iya, walaupun dengan cara-caranya mungkin ada yang emang kepribadiannya kurang terasa empatinya, tadi kakak bilang, dan bisa jadi mereka juga korban, artinya masih punya isu, akhirnya diturunkan dan lain sebagainya teman-teman. Itu penyebab-penyebab kenapa ada gitu ya toxic parenting kayak gitu. Teman-teman kalau dia mau tanya boleh ya, langsung tanya aja. Oke. Nah sekarang kita bahas nih kak, lebih dalam lagi. Apa aja sih kak dampaknya dari toxic parenting kepada anak gitu? Apa aja pada anak? Oke, ini kepada anaknya ya. Em, Intinya sih sebenarnya kalau kita ngomongin dampak, aku selalu berkata nggak ada satu efek, satu dua tiga efek yang saklek banget gitu ya. A pasti menyebabkan B gitu, karena we are working with human gitu. Semua orang Ya. itu punya apa namanya keunikan dan faktor-faktor apa namanya protektif masing-masing gitu ya. Nah, em, mungkin bahkan kalau kayak anak kembar atau kakak adik sekalipun yang diperlakukan dengan cara yang sama, bisa jadi dampaknya buat mereka beda-beda gitu. Tapi kalau kita ngomongin mungkin in generalnya gitu kali ya, dampak yang biasanya muncul pada anak-anak yang mengalami toxic parenting dari orang tuanya. Satu yang jelas pain-nya pasti ada, rasa sakit hati pasti ada, mungkin muncul rasa benci, rasa capek, rasa apa namanya mungkin timbul dendam akibat penderitaan gitu ya yang dialami karena si orang tua ini gitu. Toxic parenting itu kan juga terjadi dari yang masih bisa ditoleransi atau masih bisa bearable, masih bisa di maintain gitu ya sama kita, sampai yang benar-benar kitanya sendiri juga udah apa namanya merasa sangat terbebani dan tersakiti banget nih karena tindakan si orang tua gitu. Nah, jadi itu tadi menimbulkan rasa pain pasti. Lalu jelas gitu ya, biasanya yang muncul pada anak-anak yang apa namanya mendapatkan bukan pola pengasuhan, yang mendapatkan perlakuan toxic parenting ini, eee, biasanya menekan perasaan sendiri, mengabaikan emosi sendiri, dan lebih memprioritaskan emosi orang tua atau kemauan orang tua menjadi sesuatu yang apa namanya harus mereka lakukan gitu. Karena kalau enggak kan konfliknya akan muncul terus gitu. Jadi orang tua harus selalu dipenuhi keinginannya. Akhirnya si anak ini selalu jadi ngalah gitu ya, ngerasa nggak dipahami tanpa bisa dipahami sama orang dewasa gitu. Dan jadinya kalau ini udah terjadi, itu switch tuh apa namanya perannya. Bukan parent child, tapi jadinya si child ini jadi parent Oh. gitu. Dan ini biasanya memicu yang sering kita kenal dengan inner child gitu. Jadi ada kebutuhan emosionalnya yang nggak terpenuhi gitu ya. Dia harus memparenting orang tuanya dan dia juga harus reparenting dirinya sendiri karena dia nggak dapat figur orang tua yang adekuat gitu. Nah ini, tapi ini mungkin jadi bahasan sendiri lagi nih kalau kita ngomongin Iya. inner child gitu. Tapi ya jadinya linknya tuh ke sana tuh, arahnya tuh ke sana. Terus juga muncul pasti rasa tidak berdaya, rasa tidak kompeten, tidak berharga, tidak pantas dicintai gitu ya. Yang mana hal-hal ini pada akhirnya terakumulasi dan semakin berkembang gitu ya, jadi masalah-masalah yang lebih luas lagi, masalah relasi. Nah, membangun relasi ini biasanya yang paling paling umum juga nih, karena kita kan ada yang dinamakan inner working model gitu ya. Ini bahasanya jadi agak agak kemana-mana sih, cuma mudah-mudahan lebih ngebantu teman-teman untuk punya framework berpikir gitu ya. Jadi ada teori attachment gitu ya, namanya inner working model. Nah, orang tua ini harusnya tuh jadi tempat safe-nya anak. Orang tua tuh ada tempat pertama di mana anak tuh bisa ngerasa menunjukkan diri dia apa adanya di depan orang tua gitu ya, ngerasa aman, ngerasa ngerasa disayang, ngerasa diterima apa adanya, sehingga ketika orang tua punya tuh pola kayak gitu tuh, begitu anak terjun ke dunia luar, dia akan ngerasa dunia luar tuh juga dunia yang lingkungan yang aman sama amannya ketika aku ada di rumah
gitu. Ke dunia yang nggak berbahaya, dunia yang bisa menerima saya juga apa adanya. Ya. Contoh kecil misalnya anak-anak deh gitu. Di rumah kalau dia kesulitan melakukan sesuatu, dia nanya sama orang tuanya dan direspons dengan baik. Oke, dia punya modal gini loh. Kalau saya nggak bisa, saya bisa nanya ini cara komunikasinya gitu kan ya. Jadi ketika dia berangkat ke sekolah, dia kesulitan, dia bisa nanya sama gurunya, Bu, ini gimana sih caranya? Karena dia pasti tahu di rumah aja saya diperlakukan dengan baik gitu. Ini modalnya nih. Nah, tapi ketika misalnya sebaliknya gitu ya, si orang tuanya, ah gini aja kamu nggak bisa, gimana sih gitu. Si mendiskredit anak terus gitu ya. Begitu dia masuk ke lingkungan luar, ya udah jadinya yang terjadi, saya nggak mau nanya deh, nggak berani. Sama orang terdekat aja saya bisa dilukai, apalagi sama orang lain gitu ya. Jadi ya pasti apa tadi balik lagi ke penyebab hubungan relasi dengan orang lain juga jadinya mungkin banget berpotensi bermasalah. Tidak diikuti dengan keterampilan sosial yang baik ya mungkin gitu. Atau bahkan ada juga yang larinya jadi ke masalah perilaku, membangkang, mungkin melanggar norma gitu ya. Terus juga krisis kepercayaan diri dan tentunya kemampuan meregulasi emosi yang rendah nih karena mirrornya contohnya nggak ada dari orang tua. Orang tua saya kalau menghadapi konflik ya dengan marah-marah sama saya gitu, dengan ngejek. Ya itu yang ada pola di rumah sehingga ketika dia keluar contohnya nggak adekuat ya dia juga melakukan tindakan yang sama gitu. Oke, wow, Panjang ya. panjang. Tapi jujur aku merinding sih Kak tadi yang ternyata membahasnya ini Hmm, beruntung pada inner child gitu ya. Itu hmm, ternyata hmm, itu hmm, bikin aku merinding banget. Jadi ternyata dampak dari toxic parenting ke anak ini banyak banget, luas banget. Dan tadi kakak juga udah sempat disclaimer bahwa nggak ada A tambah B pasti C gitu ya. Pasti hmm, akan unik hmm, banget, setiap orang akan macam-macam gitu ya. Tapi hmm, banyak hmm. banget tadi salah satunya ada regulasi emosi yang sulit, terus habis gitu hubungan relasi ke orang lain juga, terus tidak ada rasa aman ya kalau misalnya tadi yang attachment itu sampai dibawa ke misalnya ke akademik, berarti juga ngaruh dong ya kak ya, karena dia kan jadi takut untuk bertanya, dia takut untuk mencoba gitu. Jadi toxic parenting Betul. bisa luas banget nih dampaknya Hmm, katanya. hmm, hmm. Betul betul dan sebenarnya kalau ini kali ya balik lagi ke bagaimana aku menghadapi kasus di lapangan gitu ya yang paling apa namanya yang paling sering ditemukan adalah masalah keberhargaan diri juga sih gitu. Karena Kalau ngerasa jadi self esteemnya kena. Nah kalau self esteem kena ini kan jadinya udah kemana-mana ya. Buat apa saya hadir gitu ya? Saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak mampu ngapa-ngapain gitu. Jadi identitas saya tuh apa? Saya siapa gitu. Jadi banyak pada akhirnya perkembangan-perkembangan atau tuntutan-tuntutan perkembangan yang juga jadinya delay gitu. Mungkin orangnya sekarang udah dewasa gitu ya, tapi masih masih berkutat tuh dengan krisis itu gitu. Atau ketika remaja, nah ini biasanya juga remaja nih yang memang lagi tahap perkembangannya kan mencari identitas ya gitu. Jadi identity apa sih termnya aku lupa. Ya dia lagi mengembangkan identitas nih. Nggak disupport kan pada akhirnya. Nggak ada sosok figur yang cukup secure buat dia yang membantu dia untuk tahu bahwa ini loh saya, kelebihan saya ini, kelemahan saya ini, keunggulan saya ini, minat saya ini gitu. Itu sih yang salah satu hal juga aku sih ngerasanya ketika dapat klien kayak gitu ya kita we have to working on this together banget gitu ya. Karena kan Iya, setiap orang itu bermakna kayak yang tadi Mbak Karenina bilang di awal. yes, karena kamu berharga teman-teman. Oke, iya, keberhargaan diri juga salah satu aspek yang terpengaruh dari toxic parenting ya teman-teman. Nah kak, kalau sekarang boleh gak kita bahas, ada nggak sih dampak toxic parenting ini ke orang tua gitu? Ada nggak ya kak? Hmm, maksudnya ke orang tuanya sendiri gitu ya? Apa Iya, gimana orang nih? tua. Iya, orang tua yang melakukan toxic parenting. Kira-kira Mm-mm. selama ini di kasusnya itu apa saja sih yang terjadi, ataukah mungkin dampak apa, titik-titik mana yang buat mereka sebenarnya sadar, atau dampak apa yang akhirnya buat mereka sadar seperti itu? Oke. Rata-rata yang aku temukan dampak buat mereka adalah mereka juga jadi kesulitan menghandle perilaku anaknya.
Oke. gitu. Jadi ini jadi kayak kayak lingkaran sebab akibat gitu ya. Si orang tua melakukan ini, maka anak melakukan tindakan yang mungkin tidak sesuai dengan usianya atau tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan anak. Ini juga jadi masalah buat orang tuanya. Orang tuanya melakukan ya mungkin marah-marah lagi gitu ya, atau apa namanya, banyak melabel anak dengan sebutan-sebutan atau kata-kata yang tidak menyenangkan buat anak, ya udah jadinya saya kalau muter-muter di situ aja. Nah, biasanya pun orang tua datang ke kami gitu ya, para profesional, karena mereka juga ngeliat kok si anak kayak gini ya. Pasti mereka itu berawal dari anak keluhannya. Karena mungkin itu yang paling konkret. Mereka ngeliat, mereka ngalamin sulit banget nih nanganin anak gue, anak saya yang kayak gini gitu ya, tanpa mereka sadari. Padahal ketika kita udah melakukan assessment, counseling dan segala macam, oh ternyata balik lagi back behind si perilaku yang annoying ini mungkin gitu ya di anak ya, pasti sebabnya kita tahu lah ya. Iya. Pasti dari ya tindakan orang tua yang mungkin belum efektif atau memang tidak tepat buat si anak gitu. Ini pasti mereka tuh biasanya baru sadar juga gitu ya, bahwa tindakan mereka tidak tepat dan mereka ternyata sudah melakukan hal yang tidak menyenangkan, tuh pasti awalnya dari mereka nggak tahan sama perilaku anaknya gitu. Atau ada keluhan gitu ya, atau justru keluhan terus gitu ya, yang keluar pas kita lihat anak-anaknya, ih fine-fine aja, fine banget malah gitu. Potensinya tuh banyak banget padahal anaknya. Dan itu tuh itu juga banyak, bukan banyak ya. Maksudnya ada beberapa klien, aku menghadapi klien yang keluhannya banyak sekali dari orang tuanya. Ketika berhadapan dengan anaknya, mulus banget gitu. Kayak, oh totally fine anaknya. Ya, barulah di situ kita konseling, coba deh. Mungkin perlu dilihat lagi ini sebenarnya anaknya atau tuntutan orang tuanya sih yang bermasalah gitu. Oke, wow, cukup membukakan realita ya teman-teman ya. Melek nih langsung nih. Oke, jadi itu ternyata ya. Oke, Kak, ini pertanyaan yang mungkin sering gitu ya ditanyakan orang-orang, terutama yang mungkin di luar psikologi, yang mungkin masih awam gitu ya. Kak, apakah dampak-dampak yang tadi Kakak bilang gitu ya tentang toxic parenting kepada anak gitu, apakah itu sulit, apakah itu permanen dan sulit untuk diubah, Kak? Apalagi tadi kan keberhargaan diri Kakak bilang itu sulit banget gitu untuk dipulihkan dan lain sebagainya. Gimana, Kak? Oke. Jadi dampaknya ini kayak menetap atau tidak gitu ya. Iya. Hmm. Em, Kalau oke, gini, aku mungkin jadinya bahas dua poin di sini terkait sulit atau tidak dirubah, sama ini menetap atau tidak. Sulit atau tidak? Kalau menurut aku pasti sulit ya, karena kita berhadapan dengan stresor yang nyata di depan anaknya banget gitu ya. Anaknya nggak bisa lari dari rumah kan gitu, kecuali dia ngekos gitu ya, atau emang udah spirit anaknya punya rumah sendiri, udah bisa stabil hidup sendiri ya, ya lebih lebih nyaman, lebih enak mungkin gitu. Ketemu stresornya sesekali. Tapi bagi anak yang memang masih ada di bawah atapnya orang tua, sulit banget dia menghadapi stresor itu tiap hari gitu ya, setiap saat gitu ya. Jadi pasti nggak apa namanya nggak gampang perubahan itu dilakukan ketika hanya ada satu orang yang berjuang. Unless orang tuanya sadar bahwa orang tuanya juga harus melakukan perubahan, orang tuanya juga memiliki problematik yang harus diselesaikan. Mungkin beda cerita ya jadinya gitu. Cuma kalau anak mulu yang sadar, orang tuanya kadang-kadang kan gini, anak juga tidak berani gitu ya untuk mengutarakan ini ini perasaan saya, kalian tuh kayak gini gitu ya. Jadi orang tua juga nggak dihadirkan fakta gitu bahwa oh saya tuh melakukan hal ini. Even dihadirkan dengan fakta itu juga belum tentu orang tuanya nerima. Biasanya siapa kamu gitu, kamu tuh cuma anak, jangan kurang ajar gitu kan ya. Jadi sulit sih, pasti sulit gitu. Tapi menetap atau tidak, nah ini sangat bergantung sekali. Tadi kayaknya aku juga udah sempat mention terkait dengan faktor yang kita miliki. Setiap manusia itu punya dua faktor, Mbak Karenina, dalam menghadapi masalah, faktor protektif sama faktor risiko. Nah ini mungkin buat teman-teman yang belum familiar terkait dengan dua faktor ini, sedikit aku jelasin dulu. Faktor protektif itu adalah faktor yang mendukung kita untuk melakukan perubahan dan growing yang lebih ke arah yang positif gitu ya. Sementara faktor risiko ini adalah faktor-faktor yang jadinya menunjang negatif outcome gitu. Si faktor protektif dan faktor risiko ini
sama-sama apa namanya berasal dari internal, jadi dari bawaannya kita sama dari faktor eksternal gitu. Jadi kayak support system misalnya kayak gitu. Jadi mungkin aku kasih contoh jelasnya aja misalnya ada anak yang tipikal punya apa ya, punya kekebalan gitu ya, punya kekebalan yang lebih tebal gitu ya. Jadi kalau misalnya dikatain sama orang tuanya, "Tapi ini tuh jelek banget sih, kamu tuh kayak gitu ya nggak bisa sih," gitu ya. Kayak lihat tuh kakak kamu atau apa gitu ya. Eh, Dia ya udah masuk kuping kanan, keluar kuping kiri aja gitu. Dan atau mungkin ketika tidak hadir nih figur orang tua yang baik, yang kuat buat dia, ada nenek mungkin atau ada orang lain yang menggantikan posisi orang tua yang membuat anak ini secure, anak ini ngerasa diterima, anak ini tetap ngerasa punya apa namanya figur lekat yang dia bisa bikin bonding, bikin attachment gitu ya. Mungkin untuk orang-orang yang punya si protective factor ini lebih mudah melalui konflik-konfliknya dibandingkan dengan teman-teman atau orang-orang yang uh, tidak memiliki protective factor yang sebesar faktor risikonya ya gitu. Jadi balik lagi permanen atau tidak ini akan sangat bergantung pada seberapa besar faktor protektif yang dimiliki oleh si anak ini atau individu ini gitu kurang lebih. Ya, ada faktor protektif dan apa tadi kata disebutnya? Risiko ya, faktor Ya, risiko. faktor dua ini resiko ya teman-teman ya, Mm-mm. protektif dan resiko. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Revi yang kebetulan juga sejalan nih sama apa yang mau aku tanyain ke Kak Mm-mm. Disti gitu ya. Jadi sebenarnya apa aja Kak yang perlu kita lakukan supaya kita bisa handle kondisi ini gitu ya, kan dibilang toxic tadi, dibilang juga lingkaran yang mungkin sulit untuk diputus gitu, supaya kita Mm-mm. bisa keluar atau kita bisa handle tackle dari toxic parenting ini gimana Mm. nih Kakak? Oke, ini kayaknya yang ditunggu-tunggu ya, bagian yang Nah, ditunggu-tunggu. ya kan teman-teman, orang tua kan sudah berubah gitu kata Kak Revi. Yes, ya iya ini juga. Ini poin yang lagi-lagi poin yang penting nih didapatkan insight dari para teman-teman dan dari Kak Karenina. Iya benar banget. Jadi untuk mengharapkan perubahan dari orang tua itu sulit sekali kecuali tadi mereka memang menyadari mereka sendiri yang punya masalah gitu ya. Makanya kalau ditanya jalan keluarnya apa, sulit untuk ketemu jalan keluar gitu loh. Karena hubungan orang tua anak ini melibatkan dua orang di mana dua-duanya harus berjuang untuk apa namanya menghasilkan perubahan yang cukup signifikan gitu ya. Tapi pun kalau ini nggak bisa, bukannya kita juga mudah banget untuk memutuskan hubungan sama orang tua gitu loh. Bukan dengan, ayo udah orang tua saya kayak gini, udahlah biarin aja lepas, nggak bisa kayak gitu. Mungkin omongannya kita bisa gitu ya, udahlah bodo amat terserah orang tua gue mau kayak gimana, gue kayak gini. Tapi pada nyatanya kita akan kembali lagi. Rasa sayang itu kan pasti terbangun, terjalin gitu ya antara orang tua sama anak gitu. Jadi apa namanya? Hal pertama yang harus dilakukan kalau kita ngomongin apa sih yang harus dilakukan adalah merubah pola pikir kita dulu. Kita tidak mau menyelesaikan konflik, bukan tidak mau ya, mau sih mau, cuma kita tidak mengusahakan dengan sekuat tenaga gitu ya untuk menyelesaikan konfliknya, untuk membuat orang tua paham dan berubah, bukan itu goal utamanya. Tapi goal utamanya adalah untuk memaintain, memanajemen konflik dan memanajemen diri. Sehingga ketika konfliknya hadir, ini nggak jadi beban emosional yang sangat berat banget buat kita hadapin. Gitu. Jadi yang paling utama tuh ya, itu dulu yang harus dirubah adalah mindsetnya dulu nih. Kelola konfliknya karena konflik dengan orang tua, konflik dengan apa namanya mungkin dengan sakit gitu ya, konflik dengan apa namanya inner child. Ini nih hal-hal yang kita cuma bisa maintain
kita nggak tahu kapan lepasnya gitu loh dari si penderitaan ini atau dari si masalah ini gitu. Jadi cuma bisa dijaga, dijaga, dijaga biar konfliknya tuh nggak meletus gitu. Biar konfliknya pun kalau sangat intensif banget kitanya nggak down gitu, nggak ketarik ke dalam si konflik itu, nggak apa namanya, nggak ke apa ya, kalau aku sih bilangnya ke kondisi hypoarousal gitu. Jadi kondisi yang memicu munculnya depressed mood dan segala macam. How? Terus gimana caranya untuk memanajemen diri dan memanajemen si konflik ini? Um, yang pertama adalah jangan terbawa sama emosi orang tua terlalu dalam gitu ya. Jadi aturannya bagi anak dan orang tua adalah nggak boleh ada dua orang yang tantrum dalam satu waktu gitu. Uh, Tadi kayaknya aku udah nge-state juga ya bahwa mau nggak mau, suka nggak suka, mungkin memang kita jadinya perlu merubah peran kita dari child to parent. Yang memparenting si orang dewasa ini yang nggak dewasa-dewasa gitu loh. Gitu. Jadi ibaratnya kita lagi berhadapan dengan anak 2 tahun yang lagi tantrum gitu loh. Kalau apa orang tua ngoceh apa segala macam gitu ya. Ini mungkin kalau anak tuh tantrumnya nangis. Kalau orang tua tantrumnya adalah dengan marah-marah, ngoceh dan segala macam. Ini kan sebenarnya bentuk bentuk dari emosi orang tua yang dikeluarkan ya, tapi kan mereka juga nggak bisa tuh nahan emosinya gitu. Jadi ini adalah tantrumnya. Jangan kebawa sama tantrumnya. Kalau lagi nggak siap untuk menghadapi orang tua, jauhin aja dulu gitu. Atau ya udah, aku kasih dia waktu deh untuk ngeluarin tantrumnya gitu, tanpa harus memasukkan itu semua menjadi beban emosionalnya kita. Nah, gimana caranya untuk tidak menjadikan itu beban emosional kita? Harus bisa berpikir rasional dalam apa namanya, dalam menghadapi si tindakan-tindakan orang tua yang seringkali mendiskreditkan kita gitu. Um, Walaupun nggak mudah ya temen-temen gitu. Rasanya kan kalau lagi marah juga kita boro-boro gitu ya bisa berpikir gitu. Nah, tapi setidaknya setelah situasinya lebih calm, lebih tenang gitu ya, dicoba untuk berpikir lagi gitu loh. Apakah hal yang diutarakan orang tua itu adalah faktanya? Apakah saya itu benar-benar seperti yang orang tua katakan gitu? Ini sering aku terapkan sama klien-klien aku sih, terutama yang remaja gitu. Jadi kayak misalnya aku punya klien yang ya dia selalu mendapatkan self image yang jelek lah gitu ya dari orang tuanya gitu. Jadi kayak kamu tuh nggak mampu apa-apa gitu, selalu selalu dianggap nggak mampu, nggak apa ya, mungkin kasarnya tuh nggak becus kalau dari dia gitu ya, nggak becus untuk melakukan sesuatu simple thing saja, mungkin dari kayak beresin kamar aja nggak rapi-rapi dan segala macem gitu, hal-hal yang sebenarnya sepele kan gitu. Aku selalu minta uh, teman-teman yang bekerja dengan aku tanya lagi sama diri sendiri, benar nggak sih kamu tuh nggak mampu itu gitu, benar nggak sih kamu tuh selalu nggak bisa melakukan apa-apa gitu, yakin kamu nggak bisa melakukan apa-apa, masak telur ceplok atau masak air aja tuh kan melakukan apa-apa gitu loh, itu skill juga gitu, dan itu nggak dihitung gitu. Jadi selalu kita harus jadi latihan ya, jadi terapis buat diri kita sendiri gitu. Mungkin kalau teman-teman yang punya kesempatan untuk bisa konsultasi sama psikolog atau punya teman yang bisa mendengarkan gitu ya, itu satu privilege gitu. Tapi ketika konflik itu terjadi kan kita nggak bisa langsung cerita atau minta konsultasi ke psikolog dan segala macam. Jadi harus punya modal juga untuk bisa menolong diri sendiri. Salah satunya dengan melihat lagi faktanya dan berpikir rasional, benar nggak sih nih yang orang tua omongin, oh ternyata nggak segitunya kok gitu, atau ya mungkin enggak, ini memang orang tua yang punya apa namanya, yang punya tuntutan yang tinggi kayak gitu sama saya, walaupun itu biasanya bisa dipikirkan dan dilakukan ketika situasinya udah kembali tenang dan udah cukup kembali netral gitu ya. Jadi kalau aku balikin lagi, satu, jangan sampai kebawa sama tantrumnya orang tua. Dua, bisa menolong diri sendiri dan jadi terapis diri sendiri, salah satunya dengan berpikir rasional. Yang ketiga, uh, ini kan racun ya, jadi kalau kita
kayak badan kita kemasukan racun itu artinya harus ada obat-obat penawarnya gitu ya. Mhm. Ya. Atau ya kita harus ngeluarin nih si racun-racun ini dalam dalam tubuh biar sehat kembali gitu. Jadi teman-teman juga harus punya strategi atau rutinitas yang rutin dilakukan untuk ngeluarin racun-racun atau beban emosional ini setiap hari Hmm. gitu. Resource-nya tuh sekarang udah banyak banget, teman-teman bisa cari di YouTube, apakah itu melakukan teknik bernafas dalam, butterfly hug, atau mungkin yoga, Mhm. meditasi. Sekarang tuh juga ada yang dinamakan dengan emotional culturing, jadi tuh kumpulan dari beragam teknik-teknik meditasi yang disingkat, diringkas gitu ya. Uh, apa itu mungkin bisa dilakukan atau melakukan sesuatu yang sifatnya simbolik gitu. Jadi kalau aku contohin gitu ya, Mbak Karenina, uh, kebetulan juga nih dalam beberapa waktu kebelakangan tuh aku lagi punya pikiran yang banyak gitu ya, banyak yang harus diurusin gitu ya. Jadi kayak padet banget gitu ya. Nah setiap malam untuk mengembalikan energiku lagi gitu ya, untuk mengembalikan kondisi tubuh yang netral, aku selalu memejamkan mata gitu ya, terus membayangkan nih si badannya lagi penuh item-item lah gitu, lagi penuh kotoran gitu ya. Nah pelan-pelan tuh aku sapu kayak gini, misalnya kayak kayak kita buang gitu ya si racun-racun ini, simbolik aja gitu. Dengan punya bayangan seperti itu membantu kita untuk bisa uh, tarik lagi ke ambang netral. Wow. Yang tadinya tuh kan hyper arousal di atas, konflik, marah, emosinya tuh intensif banget gitu ya. Kita buang. Dan ini apa gerakan-gerakan kayak gini ya, menyapu badan itu juga kalau bisa dilakukan gitu loh. Jadi apa kayak bener-bener nyata kita membuang sesuatu gitu dari dalam tubuh. Itu juga apa penting sekali punya cara untuk memaintain regulasi emosi kita. Jadi udah ada di tahap atas terus gitu ya, apa namanya kayak kita nginjek gas terus harus ada rutinitas yang bisa kita ngerem balik sampai ke tahap netral gitu sih. Ini sebenarnya masih masih panjang kalau kita ngomongin apa yang harus dilakukan. Tapi mungkin aku segini dulu dari Mbak Karenina. Mungkin udah cukup jelas atau kita lanjutin lagi tips-tips yang bisa dilakukan kali ya. Takutnya aku terlalu terlalu banyak nih yang aku omongin. Oke. Iya boleh Kak, lanjutin aja tipsnya. Pokoknya tadi satu Mm-mm. hal sih yang mungkin aku highlight ya dari Mm-mm. Kakak bilang tadi bahwa goalsnya bukan untuk berubah orang tua gitu, tapi untuk kita punya mindset yang kuat untuk menghadapi konflik-konflik ke depan gitu ya Kak ya. Mm-mm. Betul sekali. Oke. Aku lanjutin nggak Oke, apa-apa ya. boleh Mungkin banget teman-teman teman-teman boleh. juga kayaknya apa namanya kalau ada yang nggak jelas dari apa yang tadi apa aku omongin bisa sambil nanya aja juga kali ya. Udah Mhm. sambil pilih tips mana yang kira-kira paling cocok sama kalian ya teman-teman. Ya, Lanjut Kak. betul betul. Oke, lalu gini, jangan juga kebiasaan menahan emosi gitu ya. Jadi em, ketika kita menahan apa namanya, ketika kita menahan emosi itu painnya akan kerasa 2 kali lebih berat. Karena udahlah kita sakit hati, kita juga yang menahan, kita yang ngerasa nggak dimengerti gitu ya. Pada akhirnya ini angernya jadi lebih banyak gitu. Tapi ketahan, ditahan terus. Nah ini jadinya nanti kayak bisul tuh. Begitu begitu si kulitnya udah melendung, nggak bisa nahan lagi, bisulnya tiba-tiba pecah gitu kan. Dan pecahnya ini kalau udah pecah gitu bisa infeksi, bisa macam-macam. Nanti dampaknya tuh jadi macam-macam. Sehingga hindari menahan emosi, harus mengakui gitu. Kalau saya memang marah, saya nggak suka diperlakukan kayak gini, maka ya apa harus mengakui gitu ya. Minimal sama diri sendiri gitu loh, bahwa iya saya marah, saya nggak suka diperlakukan kayak gini gitu. Nah, kalau kenapa ini aku jadikan salah satu hal yang harus dilakukan ya Mbak Karenina, karena dalam prakteknya aku banyak juga nih menemukan para teman-teman yang kerja bareng sama aku, uh, maksudnya para klien gitu ya, yang apa ngerasa nggak boleh marah nanti durhaka gitu.
Oke. bedain antara marah sama durhaka itu dua hal yang berbeda banget gitu. Marah itu kan adalah respons emosi ketika kita mendapatkan sesuatu yang bener-bener gak menyenangkan buat kita, dan itu wajar banget untuk punya emosi marah, kecewa, sedih sama orang tua gitu ya. Tapi gimana caranya kita bisa menampilkan perasaan itu yang perlu dikelola. Jangan sampai jadinya misalnya kurang ajar sama orang tua atau melakukan tindakan yang sama persis seperti yang mereka lakukan gitu. Atau yang sering juga adalah menahan emosi, eh, apa nggak nggak boleh nih punya perasaan kayak gini sama orang tua, aku harus ikhlas gitu ya, kayak kayak aku tadi kayaknya lihat ini juga tercetus karena tadi aku ngeliat Karinnya di Instagram, kita nggak bisa milih orang tua ya kan gitu, jadi kayak secara nggak langsung ya kita emang harus ikhlas nerima orang tuanya kayak gini. Bener sih, tapi juga ikhlas itu bukan berarti kita bener-bener jadi menahan si Ya. emosi ini gitu. Balik lagi gitu, menerima sama sama ikhlas tuh menerima sama merasakan emosi tuh beda gitu. Bukan berarti ketika kita menerima orang tua terus kita juga harus mengabaikan perasaan kita gitu. Gitu sih. Jadi eh, usahakan untuk tidak menahan emosi. Kalaupun memang emosi ini tidak bisa tersampaikan sama orang tuanya langsung, kita punya cari modal lain atau alternatif lain dengan misalnya menulis jurnal gitu ya, atau misalnya yang ngomong self talk gitu, saya kesebel, saya nggak suka di kayak giniin, atau misalnya apa, seolah-olah membuat percakapan gitu. Kita juga mungkin perlu lihat dari sudut pandang dari orang tuanya ya, kenapa dia melakukan itu. Kita juga mungkin perlu melihat beban-beban emosional dan masalah apa sih mungkin yang merekanya sendiri pun juga kesulitan loh menghadapi emosinya mereka sendiri, misalnya seperti itu. Karena dengan lebih memahami sudut pandang si orang tua gitu ya, mungkin jadinya lebih meringankan. Ini tuh bukan di saya senternya gitu. Ini tuh bukan bukan di saya problemnya. Emang orang tua saya yang kesulitan untuk menghandle emosinya, dan ya karena mereka mungkin misalnya dulu juga diperlakukan seperti itu, mereka juga nggak tahu how to handle their emotion misalnya kayak gitu. Dan yang paling penting adalah membangun batasan sama orang tua. Berarti emang batasannya harus dibangun ketika komunikasi yang efektif tuh nggak works out untuk dilakukan. Jadi uh, kita juga harus bisa memprioritaskan diri kita gitu ya. Kalau kita nggak suka, kita nggak mampu untuk melakukan apa yang diminta, itu terlalu membebani kita. Artinya memang harus ada limit. Kita juga harus tahu limit gitu. Jangan sampai untuk memenuhi semua ekspektasi orang tua kita, kita yang harus terseok-seok gitu. Jangan sampai untuk memenuhi apa namanya, apa, orang tua tuh bisa puas sama kita, kita misalnya harus minjem duit untuk kasih barang-barang apapun yang orang tua mau gitu ya, atau ikut ke sana kemari nganterin orang tua padahal pekerjaan kita keteter misalnya kayak gitu ya. Harus ada limitnya. Apa yang mampu dilakukan dan apa yang tidak mampu dilakukan. Kalau nggak mampu ya harus apa? Harus mulai belajar untuk mengkomunikasikannya sama orang tua. Lalu juga tidak mengambil semua omongan yang orang tua katakan letterlock semuanya diambil tanpa disaring gitu ya. Harus apa? Harus ada filter juga gitu. Dan uh, juga perlu tahu Mbak, hal apa yang bisa men-trigger orang tua untuk memperlakukan kita dengan tidak baik, dan hal apa juga yang bisa men-trigger emosi kita. Biar apa? Jangan lakukan, bukan jangan lakukan, sorry, batasi melakukan hal-hal atau membahas hal-hal yang nanti akan bisa men-trigger itu gitu. Gitu Oke. sih kurang lebihnya. Sip. Lengkap banget ya teman-teman ya. Gimana, udah puas Kak melipus tipsnya? Panjang ya. Panjang, lengkap dong ya berarti. Ya, jadi beberapa hal yang mungkin menarik perhatianku adalah kita harus bedakan durhaka gitu ya, durhaka dengan mengenali perasaan, ikhlas dengan menerima perasaan gitu. Kita harus bedakan itu gitu ya, nggak harus serta merta kayak gitu. Jadi itu kita harus kenal dulu perasaan kita dulu, baru kita bisa melakukan hal-hal yang lain. Terus tadi tipsnya ada boundaries, kita bangun batasan. Terus kita harus teliti sih, harus teliti polanya. Ini kapan sih mamaku tantrum, nih waktu ngapain aja. Ini papa kayak gini waktu ngapain aja. Aku paling marah ketika ngapain aja nih mereka kayak gitu. Itu
Mm-mm. ternyata iya itu jarang nih kayaknya kita Mm-mm. lakuin. Jadi kita biasanya cuman mungkin ya bukan kita, orang-orang yang mungkin merasa dalam toxic parenting dia cuman fokus pada orang tua kayak gini gitu ya. Serasa kita nggak punya pilihan melakukan apapun gitu, padahal Mm-mm. banyak Mm-mm. hal yang bisa kita lakukan gitu dari tadi yang kakak bilang. Gimana Betul, teman-teman, betul. setuju? Ada Karena gini pertanyaan? sih, apa tanpa kita menghadapi toxic parenting gitu ya, tapi orang tua itu kan pasti selalu punya satu titik lemah yang mungkin juga nggak nyaman ketika berhadapan dengan suatu situasi tertentu. Kita pun juga sebagai anak mungkin punya satu titik lemah yang wah nggak bisa nih di-trigger kalau orang tua ngomong kayak gini gitu ya. Jadi kenali tuh si polanya nih orang tua nih bisanya tuh diajak komunikasi itu terkait dengan hal apa sih? Ketika dia nggak bisa diajak komunikasi terkait hal-hal tertentu, strategi apa sih yang bisa digunakan biar nyampenya tuh jadinya lebih lunak buat orang tuanya gitu. Iya, tuh strategi biar lebih lunak ke mereka supaya nggak terkesan durhaka tadi ya teman-teman ya. Oke, oke. Iya. Atau mendapat Oke. cemooh lagi gitu ya. Tiba-tiba di rukiah kalian kan? Ngeri juga tuh. Oke. Iya. Iya. Nah Kak, Mm, mungkin bisa dipertegas nih Kak. Jadi mm, apa ini hal-hal yang secara spesifik perlu kita lakukan untuk bisa membuat orang tua kita ini sadar tapi tidak tersinggung tadi kakak tadi sudah bilang detailnya mm, seperti apa yang bisa kita lakukan gitu kan, karena tadi Kak Revi juga bilang kita nggak mungkin bisa Kak ngubah orang tua, tapi Kak mm, di sini juga bilang bahwa nggak bisa kita keluar toxic parenting kalau kita sendirian gini, kalau mm, tanpa orang mm, tua juga terlibat kayak gitu. Jadi apa nih mm, Kak yang mm. bisa kita lakukan Mhm. praktis? Iya, jadi terkait dengan bagaimana mengkomunikasikannya kali ya sama orang tua Betul. ya gitu. Oke, satu harus tahu dulu kapan orang tua bisa tenang dan pakai cara apa gitu orang tua bisa tenang gitu. Iya. Kalau beda-beda keluarga tuh punya pola yang beda-beda juga gitu ya. Jadi sorry, sebelum itu mundur dulu deh kita ngomongin gitu ya. Boleh. Em, untuk kita membuat orang tua tahu gitu ya bahwa nih tindakan yang mereka lakukan tuh nggak nyaman lah buat si anak gitu ya. Ini kan satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah dengan membangun komunikasi ya. Nggak mungkin orang tua tuh kita doain gitu ya. Terus ya mungkin aja sih kalau hatinya dibukakan, pintu hatinya dibukakan gitu ya. Tapi cara paling efektif itu kan memang dia memahami, mengetahui informasinya secara langsung. Which is berarti komunikasinya harus dibuka. Nah, sebelum memutuskan untuk membuka komunikasi itu harus siap-siap dengan konsekuensi yang ditanggung dulu. Karena biasanya toxic parents ini adalah orang tua yang memang sulit sekali dihadapi. Sulit sekali menerima fakta dan kenyataan bahwa saya bermasalah gitu. Kan nggak ada ya orang-orang apa ya istilahnya mungkin kasarnya nggak ada maling yang ngaku maling gitu loh. Jadi nggak ada mungkin orang tua yang orang yang bertindak bertindak tidak tidak menyenangkan, apa namanya dia juga tahu bahwa dia nggak menyenangkan gitu. Di aku nge-freeze ya. Masih nge-freeze? Halo, ya Halo Kak, sudah bisa? delay ya. Iya tadi sebentar, nggak apa-apa Kak, tadi aman. Lanjut aja Oke, Kak. ini udah kah? Sudah. Oke, oke. Oke, sip. Ya, jadi gitu ya. Konsekuensinya harus sadar bahwa akan ada konsekuensi yang mungkin harus kita ambil gitu ya ketika kita mulai mau membuka komunikasi ini. Walaupun ya kita juga perlu menggunakan cara yang tepat. Nah, begitu sadar dengan konsekuensi yang masing-masing orang tua mungkin bisa reaksinya beda-beda gitu ya. Mulailah omongan ini dengan tadi tahu caranya kayak gimana, cara memulainya, terus juga apa namanya situasi yang efektif kayak gimana gitu ya, di mana orang tuanya harus diajak ngobrol. Lalu ketika mulai mengajak ngobrol, mulailah dengan kata-kata saya. Jadi awalnya saya I message namanya kalau term psikologinya mungkin Mbak Karen ini juga udah sering dengar gitu. Jadi bukan mama tuh gini-gini, papa tuh gini-gini, tapi aku merasanya tuh kayak gini kok. Aku tuh misalnya apa ya,
aku tuh kok ngerasa ini ya, aku tuh sedih deh. Aku kayak ngerasa nggak sesuai nih dengan apa yang mama sama papa harapkan gitu misalnya ya. Aku sedih sih sebenarnya ketika dan mungkin ini ya ngomongnya diputer-puter, merendah gitu ya. Nggak bisa kita Ya. juga apa namanya menempatkan orang tua itu adalah sisi yang bersalah gitu walaupun kita tahu sebenarnya gitu ini tindakan yang gak bener nih asal usulnya dari mereka gitu tapi ya kita perlu bermanuver dalam dalam berbicara agar lebih mudah diterima sama mereka gitu ya nanti dilihat respons dari mereka apa gitu jangan-jangan ya ternyata mereka pun juga terbuka gitu loh untuk diberikan masukan gitu cuma kalaupun memang mereka tertutup atau misalnya menyalahkan kita lagi ya kamu sih begini 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 kayak gitu ya setidaknya kita sudah menyampaikan ini loh pandangan saya dan tanya lagi gimana sih mungkin caranya untuk apa namanya kalau aku sih mungkin udah ngerasa cukup ya gitu jadi yang aku lakukan tuh sudah ini loh gimana mungkin dari mama sama papa apa sih mungkin kriteria yang masih belum bisa aku capai gitu jadi ya aku pun juga biar bisa tahu feedback untuk diriku gimana gitu expect sejauh mana sih apa namanya hal yang perlu aku kejar lagi misalnya kayak gitu jadi ya kita perlu juga sih nge-state bahwa oh oke mungkin belum cukup ya buat mama sama papa kalau buat aku sih mungkin performance aku udah cukup kayak gitu jadi emang ada gap aja ya ternyata di antara cukupnya aku dan cukupnya mama sama papa gitu. Oke, oke, oke. Wow. Jadi teman-teman tadi ya berangkatnya bekalnya satu tadi. Harus siap dengan segala respon kemungkinan terburuk mungkin gitu ya. Itu Mm-mm, yang sebelum kita coba ngomong itu gitu ya. Selanjutnya adalah hal-hal teknis tadi dari kakak ada yang mm-mm, merendah dulu. Maksudnya kan tadi kita mm-mm, juga tahu ya posisinya orang tua kalau secara apa struktural memang lebih tinggi dari kita dan mm-mm, sebagainya supaya mm-mm. mereka bisa lebih terima Mm-mm. gitu. Dan ya itu tadi boundariesnya sedikit-sedikit udah mulai disampaikan gitu. Oh, oke emang cukupnya aku sama cukupnya mama beda ya gitu. Jadi buat Iya. buat mama tuh ternyata masih ada step lagi nih untuk menuju mama puas gitu. Cuma kalau di aku ternyata segini aja tuh aku udah mengapresiasi diri aku sih gitu. Mungkin sedikit-sedikit itu perlu agak di-spill lah sama si orang tua ini. Boundariesnya, oke, Mm-mm. gitu ya teman-teman ya. Oke, jelas ya teman-teman. Udah siap nih kalau misalnya ada yang mau lakuin, jelas ya harus ngapain. Oke, Iya. nah berarti itu juga kalau kemarin ada pertanyaan, berarti harus sabar ya kak ya ngadepin orang tua gitu katanya. Gimana tuh kak? Oke. Oke. Eh ya itu tadi balik lagi ya. Sabar sih gini, setiap situasi ya kita tetap harus sabar. Sebenarnya mungkin bukan 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 sabar yang dalam artian ya udah diemin aja gitu ya, tapi lebih kepada tenang ya dalam menghadapi itu ya. Belajar untuk tenang, belajar untuk bisa tadi mengelola tuh si konfliknya. Eh memang mau nggak mau kita harus menerima si orang tua yang seperti ini adalah bagian dari hidup saya ya memang saya harus terima gitu kalau udah sampai ke penerimaan itu kan berarti ya nanti kita bisa sabar ya udahlah tapi sabar itu juga harus juga diikuti dengan legowo bukannya sabar tapi juga di sininya tuh masih banyak yang ketumpuk dan pada akhirnya itu jadi penyakit hati buat kita sendiri gitu loh gitu. Jadi acceptance-nya dulu yang harus dibangun, adjustment terhadap oke, memang orang tua saya tuh ternyata tipikalnya seperti ini. Balik lagi ya, ini kalau situasinya memang nggak bisa dirubah. Ini situasinya di mana orang tua memang nggak sadar bahwa harus ada perubahan yang harus dilakukan ya gitu. Ya harus adjustment dulu sampai nanti baru ke tahap acceptance. Tadi aku kebalik. Ya kalau sudah di acceptance harusnya memang bisa jadinya lebih sabar yang legowo ya gitu. Dan biasanya kalau sudah acceptance tuh kita udah tahu gitu cara handling si konfliknya tuh kayak gimana sih gitu. Cara untuk handling emosinya kita biar nggak kepancing sama si toxic parent ini kayak gimana sih gitu. Oke, jadi sabar tuh ada prosesnya ternyata ya, bukan yang dari tiba-tiba udah sabar aja yang ternyata Iya.
malah menyimpan dendam gitu, jangan-jangan kan kayak bom waktu tadi kata Mbak Betul. Wisur itu gitu kan. Jadi Betul. ternyata itu harus dari acceptance dan adjustment. Dan sabar itu bukan berarti nggak melakukan apa-apa ya. Kita tetap Hmm, melakukan ya tadi ya, tuh ya, si cara memanajemen konflik terutama membuat boundaries dan segala macamnya itu gitu. mantap banget. Oke, gimana teman-teman? Ada pertanyaan, ternyata kita udah membahas poin-poin pertanyaan dari aku gitu loh. Nah, kalau I teman-teman see, ada oke. pertanyaan, silahkan banget teman-teman. Mumpung nih kita ada yang bisa jawab gitu ya, ada ahlinya gitu yang udah banyak kasus menangani tentang ini gitu. Boleh Atau ya teman-teman? mungkin yang mau sharing juga boleh kali ya, Ini Mbak Karenina. boleh banget. Kalau misalnya mau join live juga boleh loh. Hmm. Serius, serius. Iya. Nah, Asik. sambil nunggu juga kali ya pertanyaan dari teman-teman. Ini sih ya paling pesanku, eh apa namanya, ketika kita melakukan sesuatu ya untuk tadi tuh si memanage toxic parenting atau memanage apapun masalah kita lah gitu ya. Em, Apa yang udah kita bahas sekarang itu memang gampang banget diomongin. Hmm, ya. Tapi perjalanan untuk melakukannya itu sulit. Pasti banyak ups and downs-nya. Mungkin nanti teman-teman hari ini bisa apa namanya bisa lebih legowo atau misalnya lebih lebih bisa mengelola emosinya, bisa apa eh mulai apa namanya mulai mengutarakan pendapat yang cukup proper sama orang tuanya gitu ya. Tapi mungkin di hari kemudian ketika kita juga lagi capek, lagi banyak beban emosional lainnya di luar rumah, mungkin aja juga jadi kelepasan atau keceplosan gitu. Nah, itu wajar banget gitu ya. Jadi jadikan itu sebagai proses perubahan yang memang pelan-pelan perlu kita lakukan, nggak perlu merasa mungkin bersalah atau kayak, aduh kok gue juga nggak bisa ya untuk mengelola emosi dengan baik atau apa segala macem gitu. Karena ya teman-teman sendiri juga udah punya beban emosional yang banyak, yang tinggi gitu. Jadi wajar untuk menghadapi ups and downs. At least teman-teman tuh selalu tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diperbaiki gitu sih. Karena itu menurutku lebih penting tuh punya resiliensi yang kayak gitu gitu. Jadi ketika udah nyoba berhasil terus tiba-tiba enggak di kemudian hari tuh mungkin jadinya banyak yang sedih lagi atau kerasa ngulang lagi nih dari awal, akhirnya kayak ya udah nggak apa namanya jadi makin down gitu ya, apa kondisi kesehatan mentalnya atau justru emosinya jadi malah makin ketumpuk gitu. Nah jadi itu sih ya apa yang kayaknya perlu diperhatikan juga nih Mak Karenina. Bener-bener banget. Jadi Tuh. proses ya teman-teman, nggak bisa cepet gitu, nggak instan. Jadi emang ada ups, ada downs gitu. Oke, belum ada nih teman-teman yang nanya. Kalau nggak ada aku tanya lagi nih. Oke sih. Full pertanyaan nih jadinya. Nah, tadi kan kita dari tadi bilang tiap orang dari unik, berbeda, dan juga mungkin tingkat keparahan dari toxic parenting ini juga beragam. Nah, kapan sih kita tahu kalau kita membutuhkan nih profesional gitu terkait kasus ini? Kapan kita bisa, oh, kayaknya kita bisa handle sendiri kayak gitu-gitu. Gimana Kak Disa? Oke, terkait dengan membutuhkan bantuan profesional, kapannya gitu ya. Yang jelas gini, kita pasti membutuhkan pandangan yang objektif dari orang Hmm. lain gitu ya, yang bisa ngelihat kita tuh dari atas lah gitu ya. Jadi sebenarnya ketika mulai tahu bahwa ada isu ini ya, sebenarnya nggak apa-apa juga sih untuk melakukan konsultasi gitu. Apakah tindakan-tindakan yang selama ini sudah dilakukan sudah benar? Apakah mungkin apa namanya saya masih dalam koridor yang aman dalam menghadapi situasi-situasi seperti ini gitu ya. Tapi pun ketika misalnya masih merasa masih bisa manageable sendiri dan masih bisa berjalan sampai kapan harus ke profesional, sampai masalah ini memang masih bisa dikelola sendiri. Kalau sudah mulai ada capek, beban emosional yang terlalu tinggi jadi menyebabkan kita juga nggak fokus sama pekerjaan, eh, apa namanya hal-hal lain ya jadi terganggu karena kita juga fokus dengan hal ini, konfliknya semakin intens tiap hari, terus juga maaf
mood kita juga semakin dipengaruhi oleh situasi ini, antara makin turun atau kitanya juga jadi makin suasana hati tuh makin ups and downs gitu ya, atau di atas gampang banget ke trigger gitu ya. Menurutku ya mungkin memang bukan mungkin sudah perlu nih untuk mengunjungi profesional gitu. Iya, oke, gitu ya jadi teman-teman ya. Ketika kalian masih bisa manage dengan baik sendiri, berarti oke itu silakan dilanjutkan. Mungkin strategi kalian sudah bagus nih untuk menghadapi itu gitu ya. Walaupun Tapi kita tetap tadi ya perlu juga kadang-kadang untuk objektif. eh, apa namanya ya dievaluasi lah ya, apakah tindakannya ini udah cukup oke, atau misalnya memang ada yang perlu dilakukan atau dirubah, dimodifikasi biar jadi lebih bisa memaintain konflik tersebut dengan lebih efektif gitu sih. Oke, kalau tadi kata Kak Disti, jadilah terapis untuk diri kita sendiri gitu ya. Intinya kita juga harus Iya, bisa nih gitu. tapi harus Nilai. tahu limit ya. Nah, itu juga sama pentingnya gitu ya. Ketika ternyata kita nggak rasanya capek banget, nggak bisa, bahkan aspek-aspek kehidupan kita yang lain juga kayak terpengaruh karena ini, maka teman-teman kita sangat-sangat menghimbau teman-teman tuh bisa datang ke profesional gitu ya, karena teman-teman butuh bantuan yang lebih profesional gitu. Mm-mm. Ya, Oke, betul. oke teman-teman gimana? Sepertinya memang sangat jelas apa yang kita bahas hari ini Kak, lengkap, ada praktisnya juga dan dalam juga gitu. Jujur aku tadi merinding tuh di beberapa bagian. Oh, ini gitu ya. Jadi Hmm. makanya nih teman-teman mungkin gak banyak yang tanya gitu ya. Udah jelas ya teman-teman. Mudah-mudahan ya pada jelas ya dan gak bosen dari tadi ngedengerin Amin banget. diskusinya. Iya, daging banget Kak pembahasan kita hari ini, tenang aja. Aduh, Oke. amin mudah-mudahan. Iya, oke kalau gitu Kak, untuk menutup talk kita hari ini, kalau kita Disti untuk kasih closing statement supaya bisa nendang nih talk kita hari ini dan teman-teman bisa menutup ini dengan cantik gitu lah. Silakan ya Disti. Oke, kalau dari aku balik lagi tadi ya, teman-teman mulai harus belajar untuk menerima bahwa hal ini tuh bukan sesuatu yang harus diselesaikan dan tahu jalan keluarnya apa gitu ya, tapi apa namanya kita tahu bagaimana caranya memaintain dan menjadikan diri kita jadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya melalui masalah yang sedang kita punya apapun itu, mungkin terutama si toxic parenting ini gitu ya, karena apa namanya menghadapi orang tua yang sulit untuk dihadapi itu adalah satu tantangan yang benar-benar luar biasa banget deh gitu. Teman-teman udah bertahan sejauh ini, selalu apresiasi ya. Nah ini juga jangan lupa untuk selalu self reward buat diri sendiri atas apa yang sudah teman-teman lakukan gitu ya, apa namanya, dan jadikan kesulitan-kesulitan yang teman-teman punyai sebagai tantangan yang membuat teman-teman bisa growing jadi orang yang jauh lebih baik lagi gitu sih. Mantap. Jadikan kesulitan Semangat sebagai ya. amin. Iya kak. Siap. Jadikan tantangan sebagai kesempatan untuk growing ya. Bahwa tadi Yes. toxic parenting bukan sesuatu yang harus kita selesaikan, tapi kita harus maintain tadi kekuatannya supaya kita bisa melewati ini dengan baik dan bertumbuh pastinya. Betul Wow, sekali. keren banget guys. Thank you. Thank you banget dari Psikologi Tanpa Nama mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Disti. Aku secara personal juga terima kasih gitu ya karena sangat banyak dapat insight secara personal gitu ya. Dan teman-teman di sini pasti juga berterima kasih gitu sama Kak Disti gitu ya karena banyak banget tadi yang nyimak lama banget. Jadi semoga teman-teman juga bisa dapat ya ilmu ya gitu. Kak, sukses selalu, sehat selalu buat Kak Disti. Amin, amin, amin. Iya, semoga kita bisa kolaborasi lagi-lagi ya Kak ya. Amin, mudah-mudahan. Thank you banget juga sudah mengundang aku nih untuk ngobrol-ngobrol di sore ini. Mungkin teman-teman juga mudah-mudahan bisa menemani waktu teman-teman ngabuburit kali ya bagi yang masih menunggu buka puasa. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini juga bisa menjadi manfaat tentunya buat teman-teman Ruang Mekar, buat teman-teman Psikologi Tanpa Nama dan teman-teman yang lainnya. Thank you so much udah diundang buat ngobrol-ngobrol bareng. Aku juga apa namanya dengan mengulas materi ini juga jadinya kayak banyak insight-insight juga yang aku dapatkan. Jadi kita belajarnya bareng-bareng kok. Belajar bareng-bareng. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih juga buat teman-teman yang hadir di sini.
Semoga bisa bermanfaat ya sambil ngabuburit nih, yang ngabuburit gitu. Oke, Iya. kalau gitu teman-teman, aku tutup ya talk kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di Tanpa Nama Talk yang selanjutnya. Ingat, siapapun nama kalian, psikologi tanpa nama peduli akan kesehatan mental kalian. Kenapa? Karena kalian berharga. Sampai jumpa. Terima kasih, Sampai ketemu Kak. lagi. Terima kasih. Sukses selalu Makasih. ya. Amin, Kakak juga. Terima kasih. Oke, tutup ya.